Hai semuanya, langsung aja ya, sesuai judul mari kita bahas mengenai smartphone terbaru dari Oppo yaitu Oppo A33. Di video ini gue akan bahas atau gue akan share mengenai pengalaman gue ketika menggunakan Oppo A33 ini. Seperti biasa ya, di channel Rizwan Zone ini bakalan bahas beberapa aspek. Yang pertama kita bakal cek slot SIM cardnya, kemudian kita bakal tes fingerprintnya, kita bakal tes face unlocknya, kita bakal cek Antutunya, Geekbench-nya, sensor box-nya, kita bakal cek juga kualitas Netflix-nya, kemudian kita bakal tes speakernya, dan kita juga bakal tes kameranya, dan tentunya kita bakal melihat apakah kameranya ini tuh kompatibel dengan Google Kamera, dan terakhir kita bakal tes gamingnya. Dan masih bareng gue di Rizwan Zone. Sekarang mari kita bahas dan let's go. Oke, baik, ini adalah tampilan boxnya. Dan di bagian depannya sudah jelas ya, smartphone ini tuh menggunakan RAM 3GB dan punya internal storage 32GB. Di bagian depannya ini terlihat tampilan bagian depan maupun bagian belakang dari smartphone-nya ini. Sementara di bagian belakang boxnya ini tuh ada informasi nilai jual dari HP ini. 90Hz punch hole display, kemudian baterai besar 5000 mAh dan 18 watt fast charge untuk pengisian dayanya, dan dia punya AI triple camera. Dan warna yang gue punya ini adalah warna hijau muda atau Oppo menyebutnya mint cream. Nah, di kotak penjualannya, pertama tentu kita dapat HP-nya. Kemudian kita dapat SIM ejector, terus kita juga dapat buku panduan dan tentunya kartu garansi. Dan di paket penjualnya ini juga kita dapat jelly case. Ini berguna banget ya, jadi kita nggak perlu lagi beli case tambahan. Kemudian ini adalah USB Type-C, dan terakhir ini adalah adapter charger 18 watt flash charge. Oppo A33 ini hadir dengan 3D curved body atau bodinya tuh melengkung, dan pertama kali megang HP ini sumpah ini enak banget, nggak kerasa kalau HP ini tuh punya baterai yang besar 5000 mAh. Dimensi dan beratnya ini tuh terasa pas di tangan gua, bahkan ketebalannya ini hanya 8,4 mm. Tersedia dua varian warna, mint cream dan moonlight black. Di sebelah kanannya ada tombol power, dan di sebelah kirinya ini ada tombol volume dan slot SIM ya, ini 2 nano SIM dan micro SD yang support sampai 256GB. Sementara di bagian atasnya bisa kita lihat ini polos, dan di bagian bawahnya ini ada port jack audio, lubang mikrofon, USB Type-C, dan speaker. Di bagian belakangnya ini ada 3 buah kamera dan LED flash dengan bump kamera yang terlihat cantik dan kekinian banget. Ada juga sensor fingerprint, dan di pojok kanan bawahnya ini terdapat logo Oppo. Pas gua coba fingerprintnya, untuk kondisi tangan gua yang selalu basah ya, sensornya ini tuh bekerja dengan sangat baik, cepat dan akurat, jarang banget meleset, dan posisinya juga pas banget ya, sehingga telunjuk gua tuh sangat gampang untuk menemukan sensornya. Menariknya nih, Oppo A33 ini tuh dilengkapi dengan dual speaker berkualitas tinggi, terletak di bagian bawah dan atas HP-nya ini, membuat pengalaman entertainment seperti bermain game ataupun nonton film jauh lebih immersif. Selain itu dilengkapi juga dengan teknologi Direct 2.0 yang bisa menyesuaikan efek suara untuk aplikasi tertentu seperti movie, game, musik, dan mode smart yang bisa menyesuaikan secara otomatis. Nah, sekarang teman-teman gunakan headphone-nya teman-teman ya untuk mendengarkan bagaimana kualitas speaker dari Oppo A33 ini. Lanjut di bagian depannya, layarnya ini berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+ dan sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Dan yang paling menarik nih, Oppo ini menghadirkan layar Neo Display 90Hz di Oppo A33 ini. Nah, dengan refresh rate 90Hz dan touch sampling rate-nya itu 120Hz, membuat pengalaman game dan multimedia jauh lebih halus dan responsif. Untuk refresh rate-nya ini tuh dapat kita atur sesuai keinginan kita sendiri. Ditambah lagi, hadirnya desain dengan kamera punch hole membuat konten yang ditampilkan di layarnya ini tuh jauh lebih maksimal dan terasa lebih luas. Buat gua, layar 90Hz ini tuh paling berasa banget pas scrolling di Instagram. Konten di layar tuh terlihat bergerak sangat mulus dan padat, jadi nggak patah-patah gitu. Dan sentuhan jari ke layarnya aja itu terasa sangat amat responsif ya, jadi dapat direspon dengan cepat oleh layar. Selain itu, buka aplikasi, pindah-pindah aplikasi, ataupun animasi pas kita multitasking berasa enak banget. Alhasil ya, layarnya ini tuh berhasil memberikan gua experience yang benar-benar immersive. Terus buat kalian yang suka streaming film nih,
HP ini tuh punya sertifikat Widefine L3 yang artinya bisa streaming di bawah 1080 pixel. Dan pas gua coba nonton Netflix di HP ini, gambar yang dihasilkan sudah sangat nyaman di mata. Warnanya cukup vibrant, saturasinya juga pas, dan detail gambar terlihat cukup jelas. Overall, selama gua nonton pakai HP ini, layarnya ini tuh bisa bikin mata kita nyaman walaupun dalam durasi yang sangat lama. Nonton lama-lama depan layarnya ini insya Allah aman, karena sudah dilengkapi dengan eye protection dan AI brightness, yang akan membuat cahaya di layar menyesuaikan keadaan sekitar kita. Jadi kalau lagi kondisi di bawah terik matahari, maka layar akan menaikkan brightness sampai 550 nits. Sementara kalau kita lagi nonton malam-malam di kamar, layar akan meredup untuk membuat mata kita lebih nyaman. Dan untuk face unlock-nya, selama gua pakai lancar banget ya, tanpa kendala, lancar dan cepet. Apalagi di kondisi cahaya yang cukup. Dan pas pertama gua daftarin wajah gua, proses scanning wajahnya itu bisa dilakukan dengan cepat. Selanjutnya bagaimana soal kameranya? Oppo A33 ini tuh punya 3 buah kamera belakang atau AI triple kamera. 13 megapiksel sebagai kamera utama, kemudian 2 megapiksel depth sensor atau depth kamera atau untuk foto bokeh, dan 2 megapiksel makro kamera untuk foto detail dengan jarak fokus 4 cm. Kemudian untuk kualitas perekaman videonya ini tuh mentok di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2 dan untuk perekaman videonya ini tuh mentok ya sama di 1080 pixel di 30 frame per second. Buat kalian yang doyan sama aplikasi Google Kamera, HP ini juga sudah support dengan Google Kamera. Jadi kalian tinggal cari sendiri APK-nya di Google, oke? Kemudian melihat menu kameranya, kita bisa melakukan digital zoom sampai 5 kali. Kemudian untuk mengambil foto bokeh, kita bisa menggunakan menu portrait. Selain itu, pada menu more atau menu lainnya, kita bisa mendapatkan fitur menarik lainnya juga nih, seperti makro, stiker, Google Lens, time lapse, menu expert atau mode pro ya, dan menu panorama. Terdapat juga filter yang bisa kita gunakan nih, cukup banyak ya, mulai dari R1 sampai R15. Dan untuk menghasilkan gambar dengan warna yang gonjreng atau lebih pekat, gue selalu menggunakan fitur yang namanya Dazzle Color. Dengan ini gambar yang dihasilkan punya warna yang lebih detail. Kemudian selain itu kita juga bisa menambahkan watermark nih. Selain kita bisa menambahkan watermark untuk foto, kita juga bisa menambahkan watermark pada perekaman video. Ini mantap banget. Oke, berikut adalah hasil kamera menggunakan Oppo A33. Silahkan kalian komen sendiri ya dan tulis di kolom komentar. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up all our friends, fill up the car till it bends because we wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. We came to party all night long, and we don't need no chaperone. We don't need nobody's attention, yeah, we're just. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Oppo A33 kamera depan ya, di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, sekarang kita coba jalan kaki aja. Ini gua handheld. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri gimana kualitasnya. Ini gua sambil jalan ya. Sambil jalan. Kita coba ke atas. Ya, kualitasnya itu seperti ini ya. Dan sekarang mari kita coba untuk kamera belakangnya. Baik, untuk kamera belakang juga ini sama ya, 1080 pixel di 30 frame per second. Ini ya, kita coba lihat, kita sambil jalan aja ya. Ini gua handheld seperti biasa. Dan kita jalan aja, bagaimana kualitasnya teman-teman bisa menilai sendiri. Ya, di harga 2 jutaan ini harusnya sudah sangat worth it ya buat teman-teman beli. Apalagi kualitas foto dan videonya ini udah oke untuk di-share di sosial media. Wah, cakep nih langitnya nih. Terakhir, bagaimana untuk performa dan baterainya yang berkapasitas 5000 mAh?
Dan untuk speknya, HP ini tuh dilengkapi dengan chipset Snapdragon 460, kemudian RAM-nya ini 3 GB ya, LPDDR4X ini udah bagus, dan internal storage 32 GB yang sudah UFS 2.1. Jadi harusnya proses read ataupun write-nya itu lebih cepat. Kemudian baterainya 5000 mAh dan sudah mendukung 18 watt fast charging dan sudah menggunakan ColorOS 7.2 yang berbasiskan Android 10. Kemudian untuk sensor yang dimiliki HP ini sudah terbilang lengkap ya. Giroskop ada, light sensor ada. Yang nggak ada itu ya temperatur sensor dan sensor tekanan. Ya itu wajar sih ya. Rata-rata memang HP jarang punya sensor ini. Dan untuk giroskopnya nih, giroskopnya sendiri ini tuh bukan virtual, tapi ini tuh adalah hardware yang dari vendornya itu Oppo. Kemudian ada juga nih beberapa fitur menarik yang ada di ColorOS 7.2 ini. Yang pertama adalah Music Party. Dengan fitur ini kita bisa memutar lagu yang sama ya secara bersamaan dengan beberapa device yang sudah terhubung melalui aplikasi Music Party. Terus ada juga nih fitur yang namanya Icon Pull Down Gesture. Ini gue suka banget. Yang memudahkan kita menjangkau semua aplikasi hanya dengan satu tangan seperti ini. Asik banget ya. Terakhir ada juga fitur yang namanya Simple Mode. Ini berguna banget buat kalian yang mementingkan kemudahan. Dengan fitur ini, ikon di beranda dan font aplikasi akan berukuran lebih besar di home screen, sehingga kemudahan mengakses akan didapat oleh pengguna. Sesuai dengan skor benchmarknya, HP ini sudah cukup untuk memenuhi aktivitas sehari-hari ataupun untuk bermain game. Bermain sosial media, browsing-browsing, edit foto menggunakan Lightroom, edit video pendek menggunakan Suluk, ataupun bermain game kasual, HP ini bisa menjalankannya dengan sangat baik. Dan sekarang nih, gua coba bermain game PUBG Mobile ya. Untuk kualitasnya ini tuh mentok di grafis balance dengan frame rate medium. Tapi gua selalu pakai pengaturan di grafis smooth dan frame rate-nya ini high. Sekarang gua coba main sekali match ya, team deathmatch, dan game berjalan dengan baik, lancar tanpa kendala sama sekali. Layarnya juga yang gue rasain ini cukup responsif ya, jadi setidaknya lah enak banget gitu. Jadi tangan gue tuh ketika menggerakkan di layarnya tuh enak banget. Dan karena punya refresh rate 90Hz, jadi gerakin karakter gamenya ini tuh berasa lebih smooth dan lancar. Pokoknya nggak tahu, gue ngerasa perbedaannya sih walaupun sedikit, tapi kerasa banget perbedaannya. Dan lumayan bikin enak ya. Dan karena punya baterai 5000 mAh, kita bisa bermain game di HP ini tuh jauh lebih lama ya, karena baterainya ini sangat awet. Nah, ngomongin soal baterainya, gue coba tes secara sintetis ya menggunakan aplikasi PCMark, dan bisa dilihat ya, hasilnya itu bisa gue bilang ini udah oke banget. Dengan hasil seperti ini, kita bisa mengecas sekali saja sehari ya, jadi kita nggak perlu sering-sering ngecas. Dan kalau secara nyata nih, gue gunakan sehari-hari untuk kebutuhan sosmed, browsing, chatting, ya sesekali nonton YouTube dan Netflix, HP ini tuh bisa bertahan sekitar 11 jaman. Tapi ingat ya, kondisi saat ini tuh gue kan agak susah keluar rumah nih. Jadi ini kondisi gue ketika gue lebih banyak di rumah dengan koneksi yang menggunakan WiFi. Oke, baik, untuk kesimpulannya, menurut gue Oppo A33 ini tuh bisa memberikan experience berbeda kepada penggunanya dengan menghadirkan fitur 90Hz Neo Display. Selain itu, dengan performa dan daya tahan baterai yang awet, pengguna kasual dengan mobilitas tinggi akan sangat cocok banget menggunakan HP ini. Kalau ditanya nih, HP ini cocoknya buat siapa? Menurut gua, HP ini tuh bisa untuk pelajar, pekerja lapangan, atau admin online shop. Secara harganya itu sangat bersahabat di kantong, cuma Rp2.299.000. Bahkan kita juga nih bisa jadikan HP ini sebagai secondary phone. Oke, gua pamit, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka, klik tombol like atau tombol subscribe. Kalau misalnya kalian gak suka, dislike aja. Ya, gua pamit, dan jangan lupa ya, kalau misalnya kalian mau beli, linknya udah gua taruh di kolom deskripsi. Gua pamit dan bye.